Dalam vlog kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dan berapa besar sih gaji yang saya terima selama menjadi pramugari Garuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung di channel kami, Family di Jepang. Nah teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan saya Sri. Dalam vlog kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dan berapa besar sih gaji yang saya terima selama menjadi pramugari Garuda Indonesia. Nah, yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama adalah pramugari itu sendiri punya jabatan yang berbeda-beda. Jadi, yang pertama ada kategori Flight Service Manager, yang biar bertanggung jawab di kabin mengenai servis. Dan yang kedua adalah Flight Attendant Senior dan ada Flight Attendant Junior. Nah, setiap jabatan ini memiliki fungsi berbeda dan memiliki gaji yang berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan membahas pengalaman saya pribadi. Nah, kebetulan terakhir saya itu sebagai Flight Attendant 1 atau setara dengan Senior Flight Attendant. Nah, Senior Flight Attendant waktu itu gaji pokoknya itu adalah saya sendiri gajinya 4 juta rupiah. Jadi setiap bulan gaji pokok saya 4 juta. Jadi 4 juta ditambah uang terbang. Nah, uang terbang itu tergantung dari jadwal terbang atau banyaknya jam terbang yang teman miliki. Jadi semakin banyak jam terbang, semakin banyak pundi-pundi dolar yang akan masuk. Begitu. Nah, saya karena sebagai senior flight attendant waktu itu dikenakan tarif 0 sampai 50 jamnya itu 100.000. Dan 50 sampai 60 beda lagi, 60 sampai 70 beda lagi, 70 dan 80 beda lagi. Jadi setiap 10 jam kelipatan itu akan naik terus. Dan yang terakhir adalah 90 jam itu lebih banyak lagi. Nah, di situ kita bisa mendapatkan 557.000. Jadi buat contoh teman-teman yang misalnya punya jam terbang udah 90 jam dan ada standby atau ada schedule yang kira-kira bisa di-revise. Nah, di situ teman-teman jika schedule-nya diubah, misalnya temannya ujung pandang VV, ujung pandang Cengkareng VV itu kan sekitar 5 jaman ya. Teman-teman bisa mendapatkan 2.500.000 hanya untuk menjalankan schedule itu aja. Nah, kalau misalnya teman-teman di-revise schedule-nya ke Jeddah itu kan 10 jaman ya, sekitar 10 jaman. VV ya 20 jaman lah ya, dengan misalnya delay ya, jadi sekitar 20 jaman itu teman-teman bisa mendapatkan sekitar 10 juta. Jadi yang kayak gitu-gitu lumayan besar, asalkan jam terbangnya udah melewati 90 jam. Nah, saya nggak tahu sistem penggajian Garuda saat ini kayak gimana. Yang jelas pada waktu itu saya terakhir masih sistem penggajiannya seperti itu dengan hitungan jam terbang. Ini aja kalau udah 90 jam ya udah berarti perkaliannya 500.000. Kalau masih 80 jam berarti perkaliannya 400.000-an kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, teman-teman akan mendapat meal allowance itu sekitar 50.000 per landing. Jadi misalnya teman-teman hari ini mendapatkan schedule 4 landing. Nah, setiap landingnya itu teman-teman mendapatkan meal allowance yaitu 50.000 rupiah yang tidak dibayarkan di pesawat, dibayarkan pas sekalian pas kita kajian. Jadi kayak gitu. Nah, lain halnya dengan kecuali apabila teman-teman mendapatkan schedule ke luar negeri itu teman-teman nggak dapat meal allowance. Jadi teman-teman akan diberikan makanan, akan disiapkan makanan untuk kru, khusus kru. Nah,
dari catering, jadi teman-teman nggak akan dibayar meal allowance-nya. Jadi ada beberapa schedule rute yang kita nggak dapat meal allowance karena emang makanannya udah disediain dari catering. Kemudian ada lagi yang namanya travel allowance atau uang yang dibayarkan kepada kita saat kita menginap atau ngeron di luar base. Jadi misalnya teman-teman dapat penugasan terbang nginap di Surabaya. Nah, Surabaya itu kan domestik. Jadi teman-teman akan mendapatkan allowance senilai Rp220.000 per 24 jam. Jadi kita tuh tidur aja dibayar teman-teman. Jadi udah disediain hotel, terus tidurnya pun dibayar, istirahatnya dibayar. Karena hitungannya itu sejak kita udah sampai di bandara, di airport, sampai kita terbang lagi besoknya, itu hitungannya. Jadi kalau misalnya teman-teman 1 kali 24 jam di Surabaya-nya, ya teman-teman dapatnya Rp220.000 per malam. Nah, kalau misalnya teman-teman nginepnya misalnya 2 malam, ada duty free di sana, ya teman-teman akan mendapatkan 2 kali dari Rp220.000. Jadi teman-teman tinggal hitungin aja. Itu yang terakhir ya, yang saya dapatkan pada zaman saya masih terbang. Nah, saya nggak tahu sekarang berapa, saya nggak tahu. Terus itu khusus yang domestik. Nah, teman-teman yang nginep di luar negeri beda lagi. Jadi kalau misalnya terbang di luar negeri, di Europe itu teman-teman akan dapat $100. Dan yang nginep di Jepang atau Korea per 24 jamnya itu $100. Nah, $100 itu setara dengan, kalau dolar sekarang 15.000 ya, 1.500.000. Jadi kalau teman-teman nginep di luar negeri, buat tidur aja teman-teman dibayar 1.500.000. Nah, itu kalau sehari. Tapi biasanya schedule luar negeri itu terbangnya lebih dari sehari. Ada yang 2 hari, ada bahkan yang duty free-nya sampai 3 hari. Jadi ya teman-teman hitungin aja. Jadi 3 kali 1.500.000, 4.500.000. Teman lain lagi kalau nginepnya di luar negeri lain seperti di Jeddah atau di Australia atau negara lain yang selain yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman dibayarnya $80 atau senilai ya sekitar Rp1.200.000. Ya teman-teman kaliin aja, kalau misalnya kena schedule-nya 3 hari di Jeddah, 3 hari di Singapura atau berapa hari, ya udah dikalinya sehari itu per 24 jamnya itu dapatnya 1.200.000. Nah, apalagi ya teman-teman, kayaknya itu aja deh. Jadi menjadi pramugari, teman-teman akan mendapatkan gaji pokok, gaji uang terbang, uang makan, sama uang nginep. Itu di luar dari fasilitas lain ya teman-teman yang saya sebutkan sebelumnya di vlog sebelumnya. Saya kan sempat cerita masalah insentif, itu lain lagi, insentif lain, terus uang THR, dan ada yang namanya kinerja. Jadi itu di luar itu semua. Nah, itu lumayan banyak kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih banyak menabung. Nah, untuk contoh kasus saya, pengalaman saya pribadi sih, dalam sebulan itu biasanya mendapatkan jam terbang 90 ke atas. Jadi sebulan itu saya biasanya mendapatkan 30 sampai 35 jutaan. Jadi saya tadi sempat lihat lagi kan, kebetulan catatan di handphone yang banking itu masih ada. Jadi saya mau make sure lagi benar nggak sih ini ya. Jadi setiap bulan itu hampir selalu sih, maksudnya rata-ratanya segitu, 30 sampai 35 jutaan. Jadi tapi saya pernah sekali di waktu di Jakarta sebulan itu dapat sampai 45 jutaan. Tapi itu sekali aja teman-teman, dan setelah saya mendapatkan gaji itu saya langsung jatuh sakit karena emang benar-benar yang capek banget dan terbangnya itu ras banget. Jadi benar-benar yang istirahatnya itu benar-benar minim. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya sharing ini saya buat untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri atau memang ingin menjadi pramugari, bercita-cita jadi pramugari, biar teman-teman itu ada gambaran apa sih benefitnya, berapa sih gajinya. Jadi nggak teman-teman udah punya referensi, sehingga teman-teman yang mungkin berekspektasi gajinya lebih besar dari itu bisa berpikir lagi, wah sepertinya nggak cocok saya jadi pramugari, gajinya cuma segitu. Atau teman-teman yang merasa lulusan SMA udah bisa mendapatkan gaji sebesar itu, ya itu akan menjadi motivasi atau penyemangat
dulu teman-teman, mohon maaf jika ada yang salah atau dalam saya menyampaikan. Sekali lagi ini pengalaman pribadi saya dan saya nggak tahu sekarang seperti apa sistem pengajiannya dan saya tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Jadi ini benar-benar pure untuk sharing aja. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.